Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ini ya, perhitungan di Excel, training sort dengan hidden layer dan back propagation dasar. Jadi di sini yang menggunakan multi layer manualnya itu, teman-teman. Jadi kalau di ada logika sort itu, jika x1 0, x2 0, maka targetnya tetenya 0. Jika salah satunya bernilai 1 atau 0, maka nilainya 1, tapi jika keduanya sama, maka nilainya 0. Begitu untuk logika sort ya. Oke. Jadi di sini sudah diinisialisasikan nilai dari W1H1 untuk yang pertama. Yang di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini ada K3 ya. Di sini kolom K. Ini untuk kolom K baris ketiga, yaitu 0,5 ini 00. Terus untuk WH2 nya juga sudah diketahui awal. Di sini kolom K baris keempat. Di sini bisa dilihat. Nah, ini min 7,000. Lalu di sini ada BH1. BH1 ini nilainya sudah diinisialisasikan juga di atas. Itu inisialisasinya 0,111. Terus di ZH1 nya ini diinisialisasikan juga di Z nya ini. Nah, ini bisa dilihat di sini ada rumus ya, ZH1 sama dengan X1 dikali W1H1, berarti X1 yang ini dikali dengan W1H1, X1 yang ini X1 ya 0. Bisa dilihat di sini, brother. Ini bisa dilihat X1 W1 dikali dengan W1H1, berarti W1H1 yang ini ya. Oke. Terus ditambah dengan X2 yang ini, lalu dikali dengan W2H1. Sini sudah diinisialisasikan juga di atas W2H1 nya di sini. Oke, di sini bisa lihat. Lalu ditambah dengan BH1 nya atau biasnya. Nah, nilai dari biasnya itu bisa lihat di sini teman, 0,1 ya, 0,1000. Jadi W1H1 ini maksudnya bobot dari X1 ke bobot untuk X1 ke hidden layer atau hidden layer pertama ya, W1. Jadi untuk yang kedua ini ada bobot X2 ini, bobot X2 ke hidden layer pertama. Jadi itu maksudnya dari W1H1 dan W2H2. Terus kalau BH1 ini adalah bias untuk ke hidden layer yang pertama ya, teman-teman. Oke. Setelah itu jadi di sini ada H1 sigmoid. Nah, di sini H1 sigmoid adalah sigmoid ZH1. Di sini ada rumusnya, yaitu 1 per 1 ditambah EXP dikali min 7 ya. Jadi si EXP ini adalah kayak E pangkat X gitu, namanya X nya itu. E nya itu adalah sebuah kesatuan eluler atau bilangan eluler itu. Jadi EXP itu menghitung nilai dari E pangkat X nya dengan, kalau I atau nilai elulernya itu kan sudah diketahui awal, kalau nggak salah itu 2,71828 sekian lah gitu, untuk nilai dari si E pangkat X nya, nilai dari X nya itu. Jadi dia dipangkatkan dengan X nanti ya. Lihat sini mulai perhitungan di sini, jadi dicari Z ini, ZH1 ini, atau mencari ini pokoknya nilai dari ini kali E1 kali W1H1 ditambah dengan X2 kali W2H1 lalu ditambah dengan BH1 nya. Bisa lihat ini kita kotakan. Nah, di sini ada kolom-kolomnya.
Jadi 0 dikali 0,5 ditambah dengan 0 kali 0,7 lalu ditambah dengan 0,11. Oke. Sini hasilnya 0,11 ya, karena 0 dikali berapapun kan tetap hasilnya 0 di situ. Makanya nilainya di sini di sini nilainya 0,1000 karena B ditambah dengan B, sedangkan nilai B-nya itu 0,1000. Oke, selanjutnya mencari sigmoid. Cari sigmoidnya ini dengan rumus kan yang tadi kan 1 per 1 ditambah XP atau nilai dari dari ulernya pangkat X, terus dikurang dengan ini coba sini TJ ini 7. Oke, kali 7 XP 7 nya. Oke, selanjutnya kita masuk mencari hidden layer yang kedua. Jadi W1H2 nya sudah diinisialisasikan juga di atas. Sini bisa dilihat W1H2 berarti dia bobot yang pertama untuk hidden layer kedua. Terus W2H2 ini berarti bobot untuk yang kedua, bobot untuk X2 nya untuk hidden layer yang kedua. Dan di sini ada BH2 berarti bias untuk hidden layer yang kedua. Di sini udah diinisialisasikan untuk yang awal, udah di sini diinisialisasikan di atas. Di sini bisa dilihat ya di sini teman-teman. Nah, ini untuk W1H2, W2H2, di sini ada BH2-nya. Terus di sini ada mencari nilai dari ZH2-nya dengan rumus sama seperti mencari ZH1, cuman di sini kan dikalinya X1 dikali dengan W1H2. Begitu juga dengan X2 baru ditambah dengan W1 kan yang pertama kan X1 dikali W1H2 lalu ditambah dengan X2 dikali W2H2 baru ditambah dengan BH2 nya. Tadi kan kalau yang hidden layer pertama kan dikali dengan yang ini, yang ketiga ini. Terus kalau hidden layer yang kedua baru dikali dengan yang ini untuk mencari si ininya ZH2 nya. Dan untuk mencari sigmoidnya ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Tadi sigmoid sini kan itu satu di ini kan, yang ini digunakan nilai ini kan, digunakan nilai I ketujuan. Sekarang sigmoidnya berarti digunakan nilai N ke berapa, N ke 7. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, N ke 7 nya nilainya. Jadi itu untuk carikan sigmoidnya. Terus di sini ada WH1O. WH1O. Sini ada WH1O. Nah, di sini WH1O nya sudah diinisialisasi di bagian atas. WH1O 0,400, terus WH2O nya itu min 0,6000. Oke, seterusnya di sini ada BO nya. BO nya di sini diinisialisasikan juga 0,1000. ZO nya, nah ZO ini juga sama seperti yang tadi ya. Nih kita yang ini. Nah, untuk mencari si BO ini kita tidak lagi menggunakan ZO ini, kita tidak menggunakan si X1 X2 ini, tapi kita menggunakannya untuk nilai dari X1 nya itu atau inputan pertamanya itu yaitu menggunakan sigmoidnya
menggunakan H1 sigmoid H1 ini nanti dirubah kayak inputan pertama, terus sigmoid H2 nya itu diubah menjadi inputan yang kedua. Nah jadi WH1U ini bobot dari untuk si sigmoid H1 ini nanti, sedangkan WH2 nya ini yaitu bobot dari sigmoid H2 nya atau inputan yang keduanya nanti. Nah, di sini ada rumusnya kan, bisa teman-teman lihat di sini di atas ya. J7, J berarti J berarti ini kan. Nah, ini ke baris ke-7 nih bisa dilihat. Nilainya ini dikali dengan P7. P7 teman-teman bisa lihat di sini nilai bobot dari WH10. Nah, begitu juga dengan O7 ini sigmoid 2 atau inputan kedua yang sudah digantikan nanti kan. Di sigmoid 2 ini diganti dengan menjadi bobot 2 untuk mencari nilai ZO nya. Terus dikali dengan WH2 bobot yang 2, baru ditambahkan dengan bias O nya, biasnya untuk si cari ZO nya nanti. Begitu untuk mencari ZO nya, sama seperti sebelumnya ya. Sama sih cara-caranya sebelumnya, mencari ZH1 dan ZH2. Cuman perbedaannya di sini kalau untuk mencari ZO nya, nilai inputannya untuk X1 X2 nya itu inputan 1 digunakan nilai dari sigmoid 1, terus inputan keduanya nilai dari sigmoid 2. Untuk bobot untuk mencari yang O itu sudah diinisialisasikan awal terlebih dahulu. Nah, ini untuk inisialisasikan awal. Nah, untuk baris yang kedua nanti baru dicari menggunakan data-data sebelumnya, bukan yang diinisialisasikan lagi. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai dari ZO. Dan sekarang untuk mencari sigmoid dari ini ya. Jadi sigmoid dari si dari si ini yang kita barusan cari. Setelah itu rumusnya itu masih sama, 1 per 1 ditambah XP, nilai eksponennya ini dikurang S7. Nah, dikurang ini berarti menggunakan nilai dari Z ini ya. Oke, sehingga mendapatkan hasil 0,50997. Oke, tunggu sebentar.